Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi lisensi dan waralaba yang beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri Halimatus Sadiah dengan NIM 190803102028. Yang kedua ada Edwin Sahruli dengan NIM 190803102029. Yang ketiga ada Wira Dewi Wijayani dengan NIM 190803102031. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi lisensi. Materi lisensi, pengertian lisensi itu pemberian izin untuk memproduksi suatu produk atau jasa tertentu, di mana produk atau jasa tertentu sebelumnya sudah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Lisensi sering diartikan sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual di mana dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima dengan maksud supaya penerima lisensi dapat melakukan kegiatan usahanya atau memproduksi suatu produk tertentu dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan. Selanjutnya ada tujuan lisensi. Yang pertama adalah untuk memberi kejelasan batas wewenang. Yang kedua itu menetapkan sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu meyakinkan klien. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis lisensi. Jenis-jenis lisensi itu ada 5. Yang pertama lisensi HKI atau lisensi hak atas kekayaan intelektual. Salah satu jenis lisensi ini adalah misalnya perangkat lunak komputer. Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai atau menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten ke dalam sebuah lisensi. Lisensi atas hak intelektual biasanya memiliki beberapa pasal atau bagian di dalamnya, antara lain syarat, ketentuan, wilayah pembaruan, dan syarat lain yang ditentukan oleh pemilik lisensi. Yang kedua yaitu lisensi massal. Lisensi massal perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik ke perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam satu komputer. Rincian lisensinya biasanya tertuang dalam kesepakatan lisensi pengguna tingkat akhir. Yang ketiga ada lisensi merek barang atau jasa. Pemilik lisensi dapat memberikan izin atau lisensinya kepada seseorang atau perusahaan dengan tujuan supaya perusahaan tersebut dapat menjual produk atau jasa di bawah pemilik lisensi merek dagang tersebut. Dengan lisensi ini maka pemakai lisensi dapat menggunakan merek dagang atau jasa lisensi tanpa adanya rasa khawatir dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi karena sebelumnya sudah mendapat persetujuan pemilik lisensi. Yang keempat yaitu lisensi hasil karya, seni, dan karakter. Pemilik lisensi dapat memberikan izin kepada seseorang atau perusahaan sehingga dapat menyalin dan menjual hak cipta yang mengandung material seni dan karakter. Misalnya, suatu perusahaan memproduksi dan memasarkan mainan dengan karakter Doraemon. Dalam memproduksi dan memasarkan mainan karakter tersebut sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pencipta karakter tersebut. Yang kelima yaitu lisensi bidang pendidikan. Umumnya lisensi pada bidang pendidikan berbentuk gelar akademis. Sebuah perguruan tinggi atau universitas sebagai memiliki lisensi dapat memberikan gelar kepada seseorang untuk menggunakan gelar akademisnya setelah menimba ilmu dalam kurun waktu tertentu di perguruan tinggi atau universitas tersebut. Bisa juga gelar akademis tersebut diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan. Manfaat lisensi bagi yang menerima lisensi dapat memakai merek pemberi lisensi secara aman dan tentunya legal, sehingga penerima lisensi dapat menjalankan usahanya secara lancar, apalagi jika merek yang digunakan sudah sangat terkenal dan memiliki reputasi yang baik di mata konsumen, maka akan mendapatkan banyak keuntungan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan keuntungan yang didapat bagi pemilik lisensi biasanya
akan mendapatkan royalti yang besarnya disepakati oleh kedua pihak, pemilik lisensi dan penerima lisensi. Perbedaan lisensi dan franchise. Pada franchise, keterlibatan seorang franchise atau franchisor lebih banyak. Kalau lisensi, keterlibatannya hanya sebatas mengajarkan bagaimana memproduksi lalu dipungut royaltinya. Tetapi kalau franchise itu pemilik bisnis atau merek harus mengemas menjadi suatu format. Kemudian bisnis itu harus survive. Setelah itu masih ada kerjaan franchisor, yaitu memonitor, memandu, memberikan pelatihan, menyelenggarakan marketing programnya dan bantuan lain yang berkesinambungan. Pengertian waralaba, sistem pemasaran barang dan atau jasa dan atau teknologi yang didasarkan pada kerjasama tertutup dan terus-menerus antara pelaku-pelaku independen. Maksudnya franchisor dan individual franchisee, dan terpisah dengan baik secara legal atau hukum dan keuangan, di mana franchisor memberikan hak kepada para individu franchisee dan membebankan kewajiban untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan konsep dari franchisor. Selanjutnya waralaba. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan lisensi. Kelebihannya pertama itu, jika Anda menetapkan merek dagang, kemudian Anda dapat menerima salah satu lump sum untuk mendapatkan kembali biaya pendaftaran. Yang kedua, tugas merek dagang dapat melepaskan Anda dari tanggung jawab yang sedang berlangsung pada manajemen berkelanjutan dan penegakan merek dagang. Kemudian yang ketiga, Anda mungkin dapat mempertahankan kontrol atas merek dagang Anda dan bagaimana ia digunakan. Yang keempat, Anda mungkin dapat memperoleh pembayaran royalti yang sedang berlangsung. Dan yang kelima ini mungkin untuk memaksimalkan eksploitasi dalam hal wilayah, barang atau jasa tertutup dan volume penjualan. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, jika Anda menjual merek dagang Anda akan melepaskan semua kontrol atasnya. Yang kedua, ini bisa sulit untuk nilai merek dagang Anda dan Anda mungkin kalah dengan lisensi dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, jika kesepakatan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi rusak, mantan penerima lisensi dapat menjadi pesaing dan mencari untuk menentang kebebasan merek dagang. Selanjutnya karakteristik yuridis franchising atau waralaba. Yang pertama, unsur dasar dalam setiap deal franchising waralaba ada 3 unsur dasar yang harus selalu dipunyai, yaitu adanya pihak yang mempunyai bisnis franchising waralaba yang disebut sebagai franchisor. Yang kedua, adanya pihak yang menjalankan bisnis franchising atau waralaba yang disebut sebagai franchisee. Dan yang ketiga, adanya bisnis franchise atau waralaba itu sendiri. Kemudian produk bisnisnya unik. Konsep bisnis total, franchising memakai penjual produk, franchisor menerima fee dan royalti, adanya pelatihan manajemen dan skill khusus, pendaftaran merek dagang, paten atau hak cipta. Kemudian bantuan pendanaan dari pihak franchisor. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Landasan hukum waralaba. Ketentuan dan landasan hukum waralaba di Indonesia diatur dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Sebelum diganti menjadi Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2007, peraturan ini disebut sebagai Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba, yang terdiri dari
9 bab dan 22 pasal dengan pembahasan mulai dari ketentuan umum seperti pengertian waralaba, para pihak pemberian dan penerima waralaba, kriteria waralaba, perjanjian waralaba, kewajiban pemberian waralaba, pendaftaran, pembinaan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Yang kedua adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/KEP/KEP/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/MD/PER/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten yang berbunyi yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Yang kedua, pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut kecuali diperjanjikan lain. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pengertian merek sendiri adalah tanda yang digunakan untuk barang atau jasa yang diperdagangkan. Merek dapat berupa huruf, kata, angka, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur termasuk garis dan warna. Sebagai tanda pembeda, merek dapat berbentuk sederhana, tetapi ada kalanya merek diciptakan dengan nilai kreatif yang tinggi, bahkan ada yang berupa kata-kata cipta yang berupa inovasi. Pemegang atau pemilik hak merek yaitu orang persero, beberapa orang pemilik, dan badan hukum yang telah mendapat hak atas merek. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yang pada pasal 1-nya berbunyi, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dagang atau pemilik rahasia dagang. Dalam aspek bisnis waralaba sendiri ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang ada dalam waralaba yaitu merek yang terkenal, standar kualitas serta keseragaman dari produk dan servis, resep khusus dalam pemasaran dan pencatatan, saran pemilihan lokasi, desain outlet, pemasaran dan permodalan, kerangka bisnis, metode dan prosedur operasi untuk membuat serta menjual produk, sudah dikenal, sumber pengadaan barang dan jasa. 9 yaitu pelatihan dari orang yang sudah profesional. Serta kekurangan dari waralaba sendiri adalah penekanan kontrol, franchisee fee, sukar menilai kualitas franchisor, kontak yang membatasi, tingkat ketergantungan pada franchisor yang tinggi, dan kebijakan-kebijakan franchisor lainnya. Jenis-jenis franchise sendiri ada 4. Yang pertama ada produk franchise. Produk franchise adalah produsen menggunakan produk franchise untuk mengatur bagaimana cara pedagang eceran menjual produk yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua ada manufacturing franchise. Manufacturing franchise adalah jenis ini memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjual pada masyarakat dengan menggunakan merek dagang dan merek franchisor. Yang ketiga ada Business Opportunity Ventures. Business Opportunity Ventures adalah bentuk ini secara khusus mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Yang kelima ada Business Format Franchising. Business Format Franchising adalah perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti dalam mengoperasikan bisnis lagi pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dari perusahaan. Contoh bisnis waralaba. Di Indonesia, waralaba yang berkembang pesat dan masih sangat menguntungkan adalah waralaba di bidang makanan, seperti Wong Solo, Sapo Oriental, CFC, Hip Hop, Red Crispy, Papa Rons, dan masih banyak merek lainnya. Serta di bidang minuman, ada Si Boba, Si Futang, Kamsia, Street Boba, Pesen Kopi, Beli Kopi, dan masih banyak lainnya.